Sekarang saya akan coba jelaskan mengenai spesifikasi jabatan. Dalam sebuah analisis jabatan ada dua hal yang dibahas pada umumnya, yaitu spesifikasi jabatan dengan deskripsi jabatan. Apakah itu? Mari kita lihat contoh iklan lowongan berikut ini. Coba kita lihat sebuah contoh iklan lowongan ini ya. Ini ada sebuah toko buku yang memasang iklan lowongan pekerjaan di internet. Sekarang memang jarang sekali perusahaan memasang iklan lowongan pekerjaan di media cetak karena ongkosnya yang cukup besar ya. Biaya iklannya memang mahal sekali. Nah, kita bisa melihat bahwa ada beberapa lowongan. Di sini tertulis adalah bagi Anda yang berani menerima tantangan dan percaya diri, kreatif, berdedikasi tinggi, dan ingin melangkah pasti, bergabunglah bersama kami. Jadi ini posisinya ada beberapa, yaitu ada Store Supervisor, ada Staff IT atau ADP. ADP adalah Electronic Data Processing, bagian IT. Customer Service, ada pramuniaga, ada kasir. Nah, di iklan ini memang semuanya digabungkan menjadi satu, yaitu ketentuannya adalah motivasi tinggi, jujur, dan disiplin, berjiwa pemimpin dan analitis, pendidikan minimum D3, SMU, SMK. Kemudian bersedia ditempatkan di seluruh outlet di Kalibata, City Square, Lenteng Agung, dan lainnya ini. Nah, ini kalau kita lihat sebetulnya iklan lowongan ini diawali dengan sebuah persyaratan di mana untuk bekerja di perusahaan ini mereka mempersyaratkan bahwa orangnya harus berani menerima tantangan, percaya diri, kreatif, berdedikasi tinggi, dan motivasinya tinggi, jujur, disiplin, jiwa pemimpin, analitis, ya, pendidikan. Persyaratannya adalah seperti ini. Nah, semua hal ini memang tentunya akan berbeda-beda. Misalnya job spesifikasi dari store supervisor dengan spesifikasinya kasir harusnya berbeda. Demikian juga dengan pramuniaga. Namun misalnya katakanlah yang pramuniaga persyaratannya bisa saja cukup SMU atau SMK. Tapi kalau misalnya katakanlah untuk staff IT, ya Anda mungkin harus minimal diploma misalnya. Jadi persyaratan-persyaratan ini harus masuk dalam sebuah spesifikasi jabatan. Kita bisa lihat di sini bahwa output sebuah analisis jabatan itu ada dua memang ya. Jadi ada job description, ada job specification. Kalau kita melihat pada job specification atau spesifikasi jabatan, maka sebetulnya ini adalah mengarah pada rekrutmen dan seleksi. Seperti tadi, contoh surat atau iklan lowongan itu membutuhkan kriteria-kriteria tertentu, itu harusnya tercantum dalam spesifikasi jabatan. Jabatan tertentu membutuhkan spesifikasi tertentu. Nah, ini bedanya dengan job description. Job description adalah uraian-uraian pekerjaan yang harus dilakukan sehubungan dengan pekerjaan tersebut. Jadi kalau orang itu melakukan pekerjaannya sesuai dengan yang sudah dicantumkan atau sudah diuraikan atau sudah dideskripsikan, maka dia akan bisa dinilai apakah dia telah melakukan pekerjaan itu dengan baik atau tidak. Nah, memang bahkan dalam pelaksanaannya job description ini tidak hanya berdasarkan pekerjaan-pekerjaan, tapi juga berdasarkan dari perilaku, karena banyak orang yang direkrut ketika masuk bekerja itu dinilai bahwa dia mampu melakukannya sesuai dengan job spesifikasinya, tapi pada kenyataannya ketika di lapangan, ketika orang tersebut sudah bekerja, yang dinilai juga adalah masalah karakter, masalah sikap ya. Jadi hal ini tidak bisa diabaikan. Jadi banyak orang kemudian akhirnya diberhentikan, seringkali bukan karena dia tidak mampu, tapi lebih banyak karena dia tidak sesuai dengan budaya kerja di sana. Ini juga sebuah contoh iklan lowongan. Misalnya untuk posisi Electronic Circuit Engineer, untuk posisi staff, dia ada requirement atau persyaratan misalnya lulusan S1 sarjana dari universitas yang memiliki reputasi ya. Kemudian punya minimal 3 tahun pengalaman kerja di bidang yang sama
mampu berbahasa Inggris, baik speaking, berbicara maupun menulis, sudah terbiasa dengan Digital Circuit Design and Programming Language ya. Jadi ini spesifikasi jabatannya yang jelas dicantumkan di sini. Usia tidak lebih dari 40 tahun. Nah, di sini iklan lowongan ini dibuat berdasarkan spesifikasi jabatan. Jadi kalau kita membaca iklan lowongan pekerjaan, sebetulnya kita sudah bisa melihat spesifikasi jabatan yang dibutuhkan itu seperti apa. Jadi persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh calon tenaga kerja yang diharapkan bergabung. Nah, ini juga misalnya lowongan pramugari untuk Garuda Indonesia ya, untuk di Makassar. Nah, di sini kita bisa lihat juga ya, ada yang namanya kualifikasi. Kualifikasi ini adalah persyaratan juga. Ya. Jadi misalnya dia mengharapkan wanita, warga negara Indonesia, belum pernah menikah, sehat jasmani dan rohani, usia minimum 18 tahun dan maksimum 25 tahun. Tinggi badan merupakan persyaratan. Jadi ini masuk spesifikasi jabatan juga bahwa tinggi badannya minimum 160 cm dengan berat badan yang ideal dengan postur tubuh proporsional. Ini kemudian seleksinya. Jadi seleksi ketika kita misalnya sudah membuka lowongan dan banyak orang yang kemudian melamar di tempat kita bisa melakukan penyeleksian jika kita mempunyai spesifikasi jabatan yang jelas. Seperti tadi sudah disebutkan bahwa job specification ini akan sangat bermanfaat atau berguna atau tujuannya adalah untuk masalah rekrutmen dan seleksi. Kita bisa melakukan seleksi dengan baik kalau kita tahu apa persyaratan dan bagaimana kita menyeleksinya. Misalnya saja untuk pramugari tadi bahwa tinggi badan minimal 160, berarti kalau ada calon yang tingginya hanya 150 ya langsung tidak perlu diproses lebih lanjut. Jadi kita sudah punya kriteria-kriteria. Kalau misalnya untuk seorang kasir dia harus memiliki daya ingat yang baik, maka ketika ternyata dia tidak punya daya ingat yang baik ya berarti dia tidak lolos seleksi. Demikian penjelasan singkat tentang apa itu analisis jabatan, terutama yang berhubungan dengan deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Ingat bahwa jangan sampai kita merekrut orang yang tidak tepat ya. Artinya supaya kita bisa menghindari hal itu, kita harus punya kriteria persyaratan yang sudah kita sepakati bersama. Pekerjaan apapun itu pasti butuh persyaratan-persyaratan tertentu. Tidak bisa kita berandai-andai bahwa semua orang bisa melakukannya. Akibatnya nanti akan menjadi susah di belakang hari. Karena apa? Karena kita akan mendapatkan orang-orang yang belum tentu cocok, belum tentu capable atau memiliki kemampuan yang sesuai. Jadi milikilah atau buatlah sebuah spesifikasi jabatan di tiap-tiap posisi yang ada di perusahaan Anda. Kemudian buatlah juga deskripsinya dengan tujuan supaya orang tersebut tahu apa yang harus dilakukan dan orang tersebut juga tahu bagaimana dia nantinya akan dinilai. Saya Nur Agustinus, semoga bermanfaat.